Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk setiap kita. Kita mau bersyukur buat sore hari ini, kita mau memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami mau beribadah Tuhan, kami mau naikkan pujian kami, syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau luar biasa, kasih-Mu luar biasa, cinta-Mu luar biasa buat setiap kami Tuhan. Engkau yang sudah mengorbankan nyawa-Mu Tuhan untuk menebus dosa setiap kami, sehingga kami yang seharusnya binasa, kami boleh beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang beracara atas ibadah kami sore hari ini. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan bila masih ada saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan hantar sertai mereka sampai ke tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kamu memberikan pujian syukur kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Mari mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa persembahan kita, hati kita yang terbaik, hidup kita yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama katakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu,
saudara percaya bahwa ada kuasa dalam darah Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Darahnya berkuasa buat setiap kita. Darahnya menyembuhkan dan memulihkan setiap kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kasih yang terindah.
memperingati kematian Tuhan Yesus yang sungguh membuktikan betapa Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, dengan kasih yang kekal. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Karena itu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, biarlah tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Tambah hari kami tambah cinta Tuhan, tambah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore ini kami boleh datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Kami persembahkan puji-pujian kami, dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami, umat-umat-Mu. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali oleh saudaranya. Shalom, puji Tuhan. Untuk kesekian kalinya kita diizinkan Tuhan boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus, ya. Dan nanti hari Minggu kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Keduanya disebut Paskah, ya, karena tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Ya, jadi kematian dan kebangkitan itu adalah Paskah buat setiap umat Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita baca dari satu kisah di Injil Lukas pasal yang ke-23. Lukas pada pasal yang ke-23 di ayat yang ke-44 mulai sampai dengan ayat yang ke-49. Ya, ini cerita tentang Tuhan Yesus mati. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Tuhan Yesus disalibkan lalu mati. Perikopnya berjudul Tuhan Yesus mati. Lukas 23 ayat 44 mulai. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, maksudnya jam 12 siang. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 menjelang sore, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Dengan kata lain, mati. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, kepala pasukan di sini adalah pasukan Romawi yang memimpin, disebut kepala pasukan, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini, yaitu Tuhan Yesus, adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Tuhan Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang terjadi di sekitar peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana
Ada 3 hal yang akan kita belajar bersama, ya. Yang pertama, ini yang perlu kita pahami, kematian Tuhan Yesus terjadi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Sekali lagi, kematian Tuhan Yesus terjadi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Ada banyak persepsi, ada banyak pendapat yang berkata bahwa Tuhan Yesus mati karena disiksa, karena dianiaya begitu rupa, darah keluar, sehingga akhirnya Tuhan Yesus mati karena penyiksaan itu, karena kehabisan darah dan sebagainya. Ada asumsi, ada pandangan yang berkata seperti itu. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini Tuhan sampaikan melalui firman-Nya bahwa kematian Tuhan Yesus terjadi bukan karena penyiksaan, bukan karena penganiayaan, bukan karena kehabisan darah, bukan, ya. Melainkan kematian Tuhan Yesus terjadi karena Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Perkataan terakhir yang Tuhan Yesus ucapkan saat ada di kayu salib itu adalah, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Itu yang tadi sudah kita baca, ya. Itu perkataan yang terakhir, diucapkan oleh Tuhan Yesus dengan suara yang nyaring, suara yang keras, bisa didengar oleh orang banyak, ya. Dan sesudah itu Tuhan Yesus mati. Ini merupakan perkataan yang luar biasa. Mengapa? Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa berkata demikian, ya, yang bisa berkata seperti itu di detik terakhir dalam hidupnya. Mungkin dia berkata, "Tuhan, aku serahkan nyawaku, aku serahkan hidupku." Tapi ditunggu, loh, kok tidak mati-mati? Mungkin sudah menyerahkan, ya, menyerahkan hidupnya, menyerahkan jiwanya, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan rohnya, tapi ditunggu kok tidak mati-mati. Ya, memang manusia memang memiliki nyawa, namun tidak berkuasa atas nyawa. Betul ya? Sekalipun kita ini punya nyawa, tapi kita tidak berkuasa loh atas nyawa kita. Kecuali satu, orang yang membunuh dirinya. Bunuh diri, itu beda, ya. Orang yang bunuh diri berarti dia membuat keputusan untuk mati, mengakhiri hidupnya, nyawanya dihabisi sendiri. Itu beda, itu beda. Tapi orang yang bunuh diri saya pastikan dia masuk neraka. Tapi orang yang mati tidak bunuh diri, tidak ada yang tahu kapan persis matinya, tidak ada yang tahu. Mungkin ada feeling, ya, merasa, "Duh, sebentar lagi rasanya Tuhan mau panggil aku pulang." Ya, lalu mulai titip pesan, ngomong ke keluarga terdekat, ya, nanti sebentar lagi papa atau mama akan dipanggil pulang Tuhan, kamu jangan sedih ya, kamu tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan seterusnya. Mungkin ada feeling, tapi tidak tahu persis kapan matinya, tidak tahu. Siapapun dia, tidak ada yang tahu. Mengapa? Karena manusia tidak berkuasa atas nyawanya. Menjelang kematian, manusia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melepaskan nyawanya dari tubuhnya. Benar Pak Dokter, ya? Tidak ada, saudara, orang yang bisa melepaskan nyawanya dari tubuhnya. Tidak ada. Siapapun dia, tidak ada. Termasuk dokter sekalipun. Ya. Tidak bisa, saudara, ya, melepaskan nyawanya dari tubuhnya. Tidak bisa. Saat menjelang kematian atau menjelang ajal, manusia hanya bisa menanti dengan pasif. Sekali lagi, menanti dengan pasif sampai Allah yang mengambil nyawanya. Betul? Manusia hanya bisa menanti, menunggu dengan pasif sampai Allah yang mengambil nyawanya. Tapi tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus 100% manusia, tapi jangan lupa Tuhan Yesus juga 100% Allah. Itulah sebabnya beda, Tuhan punya kuasa untuk menyerahkan nyawanya. Dan satu ayat mendukung hal ini. Mari kita lihat Yohanes 10. Yohanes 10
ayat 17 sampai dengan 18. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bapa mengasihi aku, ini Tuhan Yesus yang mengatakan, oleh karena aku memberikan nyawaku. Sekali lagi, aku, Tuhan Yesus, memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tentara, prajurit, siapapun tidak bisa ngambil dari Tuhan, tidak bisa. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawa, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi kalau Bapak Ibu cermati ayat ini, jelas bahwa Tuhan Yesus waktu menyerahkan nyawanya lalu mati, itu memang Tuhan sendiri yang menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Dia serahkan nyawanya kepada Bapaknya. Tuhan Yesus punya kuasa penuh atas nyawanya. Jadi kematian Tuhan Yesus bukan karena manusia. Siapapun, prajurit ya, atau imam kepala, orang Farisi, nggak bisa membuat Tuhan Yesus mati, nggak bisa. Nggak bisa. Ayat tadi berkata, ya, hanya karena Tuhan yang memang menyerahkan nyawanya setelah itu mati. Mengapa? Karena Tuhan berkuasa atas nyawa, ya, atas nyawanya sendiri Tuhan berkuasa. Dan ketika Tuhan menyerahkan, tadi ayat berkata, aku menyerahkan nyawaku untuk apa, saudara? Yang sudah baca tadi di Yohanes 10, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi kalau murid-murid Tuhan dengar ayat ini, kata-kata Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, mereka itu tidak akan sedih. Mengapa? Karena mereka tahu Tuhan menyerahkan nyawanya mati untuk terima nyawa itu kembali. Ada waktunya. Kapan? Hari yang ketiga. Seharusnya kalau murid-murid Tuhan memperhatikan hal ini, mereka tidak akan kecewa. Mereka tidak akan sedih, mereka tidak akan putus asa, mereka tidak akan kembali ke kehidupan yang lama. Kan ada dicatat beberapa ayat yang menceritakan seperti itu. Setelah Tuhan Yesus mati, murid-murid Tuhan ini seperti kehilangan pegangan. Ada yang pulang ke kampung halaman karena kecewa, ada yang kembali lagi menjala ikan dan sebagainya. Mengapa? Mereka tidak memperhatikan ayat ini. Tuhan bilang, aku menyerahkan nyawaku, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang Tuhan mau sampaikan buat kita, kematian Tuhan Yesus terjadi bukan karena manusia, tapi kematian Tuhan Yesus terjadi memang itu kehendak maunya Tuhan sendiri. Ya, jadi karena itulah maka Tuhan mati. Tuhan memberikan nyawanya, tentunya di dalamnya ada unsur ketaatan, taat kepada Bapa Surgawi, ya. Memang waktu di Taman Getsemani sebelum ditangkap, diadili, lalu disalibkan, Tuhan Yesus sempat berdoa, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Nah, mungkin Bapak bertanya, loh, kenapa Tuhan Yesus kok berdoa seperti itu? Iya, jangan lupa, Tuhan Yesus juga 100% manusia. Sebagai manusia, Tuhan juga merasakan kegentaran, takut. Karena apa? Takutnya itu tahu bahwa yang dihadapi ini bukan biasa, saudara. Ini menanggung dosa. Saudara, menanggung dosa kita sendiri saja sudah berat. Kalau kita salah ya, lalu akibat kesalahan kita, kita menanggung dosa kesalahan kita. Nanggung dosa kita sendiri saja sudah berat, saudara. Ini nanggung dosa dunia, dosa manusia sedunia. Gimana, saudara? Membuat Tuhan Yesus harus terpisah dari Bapaknya. Itulah sebabnya salah satu ucapan di atas kayu salib, Tuhan berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Dipikir manggil Nabi Eli, ya bukan. Ucapan itu berarti Bapakku, Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagi Tuhan Yesus, keterpisahan dengan Bapa Surgawi itu hal yang sangat-sangat menakutkan. Hal yang sangat
berat bagi Tuhan Yesus. Itu penderitaan rohani yang luar biasa. Jauh lebih berat daripada dicambuk, disiksa. Oh, jauh lebih berat ditinggalkan oleh Bapa Surgawi. Mengapa Bapa Surgawi meninggalkan Tuhan Yesus? Mengapa, Saudara? Karena dalam Tuhan Yesus, dalam diri Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib ada apa, Saudara? Dosa. Bapa Surgawi tidak bisa bersatu dengan dosa. Itu tidak bisa, Saudara. Itulah sebabnya ada satu ayat yang berkata Tuhan itu memang cinta orang berdosa, Saudara. Tetapi jangan lupa Tuhan itu benci dosa. Ya, orang berdosa dicintai Tuhan, tapi dosanya dibenci Tuhan. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa, tidak bisa. Ketika Tuhan Yesus nanggung dosa pun Bapa Surgawi sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Ini penderitaan yang berat buat Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan menyadari hal itu dalam diri sebagai manusia 100%. Selain Allah 100%, Tuhan Yesus sampai mengucapkan kata-kata doa seperti itu. Tapi akhirnya Tuhan Yesus taat, Tuhan menyerahkan nyawanya mati. Ya, jadi tepatlah nubuatan yang tertulis dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus akan mati dan kemudian bangkit. Ya, digenapi. Oke, jadi hal yang pertama yang perlu kita tangkap bahwa Tuhan Yesus mati memang atas kehendak Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Di dalamnya mengandung unsur ketaatan kepada Bapa Surgawi. Yang kedua sekarang, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, ternyata di sekitar kematian Tuhan Yesus ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Tadi yang kita baca di awal tadi ya, Lukas 23. Ada beberapa kejadian, beberapa peristiwa yang luar biasa yang tidak lazim terjadi saat Tuhan Yesus di kayu salib menjelang kematiannya. Yang pertama, yang terjadi adalah kegelapan. Mulai dari jam 12 sampai jam 3. Nah, waktu itu gelap bukan karena mendung, tapi karena memang Alkitab mencatat matahari tidak bersinar. Ya, jadi ini hal yang tidak lazim. Siang jam 12 matahari kok tidak bersinar? Biasanya karena mendung, tertutup awan. Tapi Alkitab mencatat memang waktu itu matahari tidak bersinar. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai terang dunia. Tuhan berkata, akulah terang dunia. Ya, Tuhan Yesus adalah terang sejati, terang yang sesungguhnya. Ya, kalau lampu ini terang, tapi ini bukan terang yang sesungguhnya, ya. Terang yang sesungguhnya itu adalah pribadi Tuhan Yesus. Nah, ketika pribadi Tuhan Yesus yang adalah terang yang sesungguhnya akan mati, maka alam, dalam hal ini matahari, ya, tidak bersinar menjelang kematian Tuhan Yesus. Diperlihatkan seperti itu. Ada peristiwa yang seperti itu supaya orang-orang sadar kalau terang itu lenyap, terang itu tidak ada, yang ada itu gelap. Nah, kalau gelap itu seperti ini loh, mencekam, menakutkan. Ya, gelap membuat seseorang bisa jadi tersesat. Gelap bisa membuat seseorang jadi dipenuhi kekhawatiran, ketakutan. Satu ayat yang Tuhan katakan, kita lihat dalam Yohanes 12 ayat yang ke-35. Yohanes 12 ayat yang ke-35. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Jadi ini Tuhan ngomong tentang dirinya, ya. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Kalau kegelapan menguasai seseorang, dikatakan barang siapa berjalan dalam kegelapan, dikuasai kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Betapa gelap, betapa suramnya kehidupan ini tanpa Tuhan Yesus yang adalah terang hadir dalam hidup kita. Amin. Suram so, gelap so. Nah, ini hari-hari ini
Kalau saudara perhatikan, ya manusia akhir zaman benar-benar hidup tanpa Tuhan, hidupnya gelap. Mereka bertindak, mereka membuat keputusan, mereka melakukan sesuatu tidak benar, ya. Karena dikatakan orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu kemana ia pergi. Salah buat keputusan, salah bertindak. Karena apa? Tersesat. Tidak ngerti kemana. Arah yang benar itu nggak tahu, so. Tersesat karena hidup dalam kegelapan. Ya, jadi kejadian yang pertama, ya, itu bukan kebetulan. Saat Tuhan disalibkan menjelang kematiannya, kegelapan terjadi. Supaya orang banyak itu sadar bahwa kalau gelap itu seperti ini, ya, bisa membuat orang jadi tercekam, ketakutan, bahkan bisa membuat orang tidak tahu arah, jadi salah arah, jadi tersesat. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian luar biasa yang terjadi selain kegelapan saat Tuhan di atas kayu salib. Yang kedua, Alkitab mencatat, Lukas tadi ya yang sudah kita baca, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Ya, tadi yang saudara sudah baca tadi. Tabir itu adalah tirai, pembatas yang menutup ruangan Maha Kudus. Di mana di ruangan Maha Kudus itu ada tabut perjanjian, peti perjanjian, tabut perjanjian. Peti atau tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Allah. Itu ada di ruangan Maha Kudus. Tidak semua orang bisa masuk ke ruangan Maha Kudus. Tidak. Yang bisa masuk itu hanya satu orang, imam besar. Imam biasa tidak boleh. Suku Lewi tidak boleh. Rakyat Israel lain tambah tidak boleh. Imam biasa saja tidak boleh. Orang Lewi tidak boleh. Rakyat Israel biasa tambah tidak boleh. Imam besar saja yang boleh masuk. Itu pun hanya 1 tahun 1 kali. Kalau mereka masuk tidak dengan kekudusan, mati. Tidak main-main. Ya, jadi maksudnya masuk ke ruangan Maha Kudus, tempat peti perjanjian itu berada. Hanya boleh imam besar 1 orang saja. Dan kalau masuk itu kakinya diikat sama tali, ya. Lalu dikasih kayak kerincing. Nah, itu ibu-ibu kan sekarang ada yang niru, ya. Kakinya dikasih gelang, bunyi kerincing gitu, ya. Jadi kalau ibu-ibu jalan kerungu, kerincing. Wah, ini ada yang jalan nih. Nah, itu imam besar itu dulu seperti itu, kerincing ini dikasih supaya jadi penanda bahwa imam besarnya itu masih hidup. Nah, kalau setelah masuk, loh, ditunggu-tunggu semua kan, yang lain tidak boleh masuk, di luar, ya. Cuman boleh sampai di ruangan kudus. Nah, ditunggu-tunggu, kok nggak ada bunyi kerincing ya? Berarti tidak ada pergerakan, tidak ada kehidupan. Itu tadi yang megang tali itu ditarik, Nah, benar ternyata mati, karena melanggar kekudusan Tuhan. Itu pernah terjadi. Ya, salah satu 2 anaknya Imam Harun membawa api asing, mati, Pernah terjadi, peristiwa itu. Ya, jadi terpisah oleh tabir, oleh tirai. Tidak semua orang bisa masuk, dan masuk pun harus sungguh-sungguh suci. Hanya imam besar, itu pun 1 tahun 1 kali. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib lalu Tuhan mati, ya, peristiwa yang terjadi yang kedua yang tidak lazim adalah tabir yang memisahkan, yang membatasi, yang menutup itu, ya. Ruangan Maha Kudus tidak bisa ditembus. Itu terbelah, terbuka. Artinya apa? Kematian Tuhan Yesus membuka jalan ke ruang Maha Kudus sehingga menyingkirkan pemisah antara Allah dengan manusia. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia yang pertama Adam dan Hawa, yang terjadi diapakan? Diusir dari Taman Eden. Taman Eden ini merupakan tempat pertemuan, persekutuan manusia dengan Allah. Tapi karena dosa diusir. Hubungan Allah dengan manusia terputus karena dosa. Tapi puji Tuhan, melalui kematian Tuhan Yesus, hubungan manusia dengan Allah dipulihkan, diperdamaikan
Oleh siapa? Oleh pribadi Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, ditandai dengan tabir bait suci terbelah dua. Jalan menuju ke ruang Maha Kudus, tempat kehadiran Allah, bisa ditembus oleh manusia yang percaya kepada korban Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, kejadian yang tidak lazim, yang luar biasa ya, yang terjadi saat Tuhan Yesus disalibkan. Yang ketiga yang dicatat oleh Injil Lukas adalah kesaksian kepala pasukan dan orang banyak. Jadi rupanya waktu Tuhan Yesus disalibkan, itu tadi dikatakan yang Bapak Ibu baca tadi ya, di Lukas pasal 23 tadi ya, di ayat 47-48. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, melihat Tuhan Yesus mati, menyerahkan nyawanya lalu mati, ia, si kepala pasukan Romawi ya, yang tidak mengenal Allah, yang tadinya memimpin pasukan-pasukannya untuk membuat Tuhan Yesus dianiaya sedemikian rupa, itu dikatakan memuliakan Allah. Ini kepala pasukan ya. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Luar biasa. Kesaksian dari orang yang tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Ketika melihat peristiwa di kayu salib, apa yang terjadi pada pribadi Tuhan Yesus, orang ini bisa mengucapkan kata yang memuliakan Tuhan dan berkata, sungguh orang ini, Tuhan Yesus ini adalah orang benar. Dengan kata lain, si kepala pasukan itu, dia berkata, ini mestinya Tuhan Yesus ini tidak layak, tidak pantas dihukum dengan cara seperti ini. Mengapa? Karena orang yang dihukum pada kayu salib itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Dan bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan yang sangat besar, kejahatan yang fatal, kriminalitas tingkat tinggi. Maka hukumannya mati dengan disalibkan. Pengakuan dari kepala pasukan menunjukkan bahwa kepala pasukan ini berkata, tidak patut Tuhan Yesus ini dihukum seperti ini. Dia ini orang benar. Ini orang yang tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Ya. Kepalanya pasukan yang memimpin untuk menganiaya Tuhan Yesus seperti itu, ngomong seperti itu. Lanjut di ayat berikutnya, bukan cuma kepala pasukan 48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Nah itu saya. Jadi rupanya orang kalau ada satu peristiwa itu kepingin nonton. Betul saya. Saya kalau lewat satu jalan tiba-tiba ada rame gitu, saya langsung deg gitu. Waduh, ada apa ini? Karena biasanya kalau udah jalan nggak ada apa-apa rame ya. Lalu ada yang nonton-nonton. Wah ini biasanya ada satu peristiwa yang tidak diharapkan gitu ya, entah kecelakaan atau apa. Saya bahkan pernah melihat ya, waktu saya lewat ya, wah juga agak sedikit merinding karena waktu saya lihat itu kejadiannya baru terjadi, orang naik sepeda motor jatuh, nggak tahu jatuhnya seperti apa ya. Waktu saya lewat itu banyak orang berkerumun, tapi saya sempat melihat waktu noleh itu kelihatan sudah ditutupi koran, di sampingnya itu darah dan ada ya semacam kayak apa ya, organ tubuh dalam kepala itu tercecer. Saya nggak tahu apa itu, mungkin otak atau mungkin apa, saya nggak tahu. Putih-putih, waduh. Saya waktu lihat tuh, waduh, rasanya menghilang Waduh, kok bisa seperti? Karena itu baru terjadi Jadi polisi masih belum datang, ya, masih baru terjadi. Banyak yang nonton Nah biasa kan orang banyak kalau melihat sesuatu cenderung untuk nonton. Nah ternyata waktu peristiwa Tuhan Yesus di atas kayu salib ini juga terjadi. Dikatakan orang banyak datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Ini lagi menderita, disiksa, dijadikan tontonan. Gitu ya kira-kira gitu ya. Tetapi ternyata lihat kalimat berikut. Melihat apa yang terjadi itu, melihat hal-hal yang terjadi sampai Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dengan suara yang nyaring lalu mati. Pulanglah mereka sambil memukul diri. Ternyata bukan cuma kepala pasukan, tetapi orang banyak
melalui apa yang dilakukan. Mereka memberikan kesaksian, tanda mereka menyesal atas apa yang telah terjadi. Rupanya mungkin tadi mereka pendukung imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat. Mereka ikut berkata, salibkan dia, hukum dia. Nah, kira-kira begitu saudara ya. Nah, biasanya kan kalau orang kumpul, ya orang banyak, itu ada yang provokatornya saudara, yang ngomong sesuatu, yang lain ikut, ya salibkan, hukum, dan sebagainya. Rupanya mereka ikut dalam hal-hal seperti itu. Sehingga ketika mereka menyaksikan peristiwa apa yang terjadi atas Tuhan Yesus di kayu salib, mereka itu terpukul. Sampai pulang itu mukul diri. Orang kalau sampai mukul diri itu berarti ada sebuah penyesalan. Ya, saya pernah lihat ada satu orang punya kebiasaan suka ngomong goblok. Ya, tapi saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara nggak ada ya. Dia itu kalau ada sesuatu gampang ngomong goblok katanya itu ya. Gampang sekali berucap. Nah, satu ketika dia itu salah sendiri ya, tidak ada orang lain yang mengakibatkan salahnya, dia sendiri yang salah ya, mengambil keputusan lalu dia salah, lalu dia pukul kepalanya ngomong goblok katanya. Loh, berarti yang goblok siapa sih? Awak dewe ya, sambil mengukur kepalanya katanya, tuh goblok katanya bilang gitu. Nah, ini kebiasaan ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara jangan terbiasa ngomong kata-kata negatif ya, baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk orang lain. Jangan ya, mesti dilatih ya. Kalau tidak dilatih nanti suka tercelutuk keluar kata-kata negatif. Yang untuk diri sendiri kadang-kadang ngomong gini, aku ini memang pancene wong sial. Ada nggak yang suka ngomong gitu? Aku memang pancene orang apes. Tahu apes soalnya? Apes itu sial. Aku ini orang sial. Aku ini orang apes. Kok hidup urip loh, kok cuma ini, pisang urip itu. Kok kayak ini, aku ini mau pancene apes. Nah, saya mau ingatkan jangan. Firman Tuhan berkata, apa yang kau ucapkan itu Tuhan lakukan. Saudara jangan mengucap seperti itu. Mungkin saudara sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, tapi jangan ngomong aku ini apes. Jangan. Tuhan, kau izinkan ini terjadi dalam hidupku. Engkau sedang memproses aku. Engkau sedang ingin supaya aku ini diubahkan. Karakterku, ya, sifatku diubahkan. Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi jangan ngomong apes, sial, gak suwe. Jangan. Bilang, aku ini orang yang diberkati Tuhan. Anugerah perkenanan Tuhan ada atas hidupku. Nanti ngomong gitu, sama anak-anak juga begitu ya. Anak-anak lakukan kesalahan jangan sampai ditegur lalu dimarahi ngomong, kowe itu pancen bodoh. Wah, jangan. Kalau ada yang suka ngomong gitu, dirubah. Anak-anak bisa salah, tapi kalau salah dibilang gini, nah, jangan lakukan hal itu. Tuhan gak suka. Ayo, jadi anak yang pinter, anak yang takut akan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Nah, ngomongnya begitu. Harus ditegur, tapi negurnya jangan pakai kalimat yang negatif, tapi negurnya pakai kalimat yang positif. Ya, oke. Nah kita kembali. Jadi mereka memukul-mukul diri, tanda mereka menyesal atas apa yang telah terjadi. Jadi Bapak Saudara, jikalau mereka-mereka yang tidak mengenal siapa Tuhan Yesus dapat menyesal seperti itu, apalagi kita umat-umat Tuhan. Ya, kalau sampai kita menyalibkan Tuhan untuk kali yang kedua atas apa yang kita lakukan dalam hidup ini, bukankah sepatutnya kita jauh lebih menyesal daripada orang-orang ini? Ini orang-orang yang tidak kenal Tuhan loh ya, tidak tahu siapa Tuhan Yesus itu bisa menyesal berucap seperti itu. Apalagi kita umat-umat Tuhan yang tahu tentang kematian Tuhan Yesus buat kita. Ya, jadi ini yang kedua peristiwa-peristiwa yang tidak lazim yang terjadi. Yang pertama tadi kegelapan, yang kedua tabir bait suci terbelah dua, dan yang ketiga kesaksian kepala pasukan dan orang banyak. Nah sekarang bagian yang ketiga, yang terakhir ya. Jadi yang pertama kita sudah belajar Tuhan Yesus mati memang karena kehendak Tuhan. Tuhan menyerahkan nyawanya, bukan karena manusia, bukan karena disiksa, bukan. Tapi memang Tuhan yang menyerahkan nyawanya untuk menerimanya kembali. Yang kedua, tadi peristiwa-peristiwa yang tidak lazim yang terjadi. Dan yang ketiga sekarang, apakah sebenarnya tujuan kematian Tuhan Yesus?
Sebenarnya apa tujuan kematian Tuhan Yesus? Satu ayat yang singkat, ya, tidak terlalu panjang, ini mewakili, menjawab apa tujuan kematian Tuhan Yesus. Titus 2 ayat yang ke-14. Ini sebagai ayat yang terakhir, ya. Titus 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Kata telah menyerahkan dirinya, nyambung besar, berarti diri Tuhan Yesus untuk kita, ya. Berarti ini bicara tentang kematian Tuhan. Untuk apa? Tujuannya apa? Yuk kita lihat sekarang. Membebaskan kita dari segala kejahatan, dari segala dosa, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ada dua tujuan utama. Tuhan mati buat manusia berdosa. Yang pertama dikatakan membebaskan dari segala kejahatan. Dengan jalan apa? Menebus dosa manusia, membuat manusia harus dihukum karena upah dosa itu adalah maut, hukuman, kebinasaan. Tapi Tuhan yang menanggung, sehingga manusia yang berdosa, yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi dibawa penghukuman, tapi beroleh pengampunan, beroleh keselamatan, beroleh pembenaran. Jadi Tuhan menjadi penebus, sehingga kita dibebaskan dari kejahatan, dari segala dosa kita. Itulah sebabnya satu ayat berkata, tidak usah dibaca ya, ini ayat yang terkenal. Dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi kita ini sudah dibeli oleh Tuhan. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan. Karena Tuhan sudah nebus kita. Mestinya kita mati, binasa, tapi kita beroleh hidup karena penebusan Tuhan Yesus. Kita dibebaskan dari segala kejahatan. Ingat, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan Yesus, Sang Pemberi kehidupan, dan sudah menebus kita. Ya. Jadi yang pertama, tujuan Tuhan mati buat kita supaya kita bebas dari segala kejahatan. Yang kedua, setelah dibebaskan, dimerdekakan dari segala kejahatan, tidak berhenti sampai di situ. Merdeka, tidak dikuasai kejahatan atau dosa lagi, stop sampai situ. Oh tidak, belum selesai. Ada yang kedua, ini yang tidak kalah penting. Dicatat, dikatakan tadi ya dalam Titus 2:14, menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus buat manusia berdosa, selain yang pertama dibebaskan, dimerdekakan dari segala dosa kejahatan. Yang kedua, setelah itu dikuduskan, ya. Titus tadi berkata ya, dikuduskan bagi dirinya, dikuduskan bagi Tuhan, dikuduskan untuk Tuhan. Jadi Bapak Saudara, Tuhan mati buat kita, bukan hanya kita lalu suka-suka kita sendiri, mau-mau kita sendiri. Enggak. Nah, kita mencatat Tuhan mati buat kita supaya kita dikuduskan jadi bagi Tuhan, untuk Tuhan, suatu umat kepunyaannya sendiri. Dan dikatakan yang rajin berbuat baik. Kalau mau jujur ya, hati manusia itu condongnya kepada yang jahat. Saya sering katakan itu. Buktinya, ini bapak ibu yang punya anak-anak, ngajari anak-anak yang baik itu sulit gak sih? Sulit. Kita perlu nanamkan, ngomong berulang kali, nasihati, ngomeli ya. Biasanya kalau mama-mama, ibu-ibu kan suka ngomel, tapi saya percaya ibu-ibu di sini tidak ada yang seperti itu. Di sini, ya, kalau di rumah ya nggak tahu ya. Tapi ngomelnya kan demi kebaikan, betul ya. Ini kamu ini kok gini Tony, kamu ini kok gini Tony, diomeli ya. Supaya maksudnya jangan lakukan kesalahan lagi. Wah masih diulang lagi, wah
Bukan cuma diomelin, kali ini dimarahi tingkat tinggi. Oh, masih lakukan lagi, diulangi dengan sengaja. Wah, kali ini marah tingkat dewa. Wah, terakhir bukan cuma marah, sob, ya, tangannya moro. Ini ada tempat mukul. Mukulnya di mana, sob? Pantat. Ya, ini tebel ya. Terus, kamu kok melanggar? Sudah papi mami nasehati, papa mama omongi sesuai firman, kamu melanggar. Ayo, pintar. Jadi anak yang takut akan itu. Jadi kalau mukul jangan bilang, goblok memang kali ini, jangan. So. Mukul bilang, ayo, pintar. Jadi anak yang takut akan Tuhan. Sampai disambut itu. Kalau memang anaknya bandel. Tapi kalau tidak bandel, jangan so, ya. Anak jadi pelampiasan kemarahan orang tua, tidak boleh. Ya, tapi orang tua perlu didik supaya anak tahu yang benar dan hidup di dalam kebenaran. Oke, kita kembali. Jadi hati manusia itu condong kepada yang jahat. Diajari yang baik sangat sulit. Tetapi kalau melihat yang jelek langsung niru. Betul ya Bapak Ibu? Punya pengalaman gitu nggak? Saya punya pengalaman gitu sebagai orang tua. Jadi ngajari anak yang baik itu sulit. Memang firman Tuhan bilang, ajarkanlah berulang-ulang. Ketika engkau sedang duduk bersama, sedang tidur bersama, sedang pergi dalam perjalanan, ajarkan. Jangan anak dikasih gadget, daripada rewel repot. Tak kasih gadget, main terus. Anak akhirnya terikat sama gadget. Kapan dengar firman kebenaran? Tidak mau, konsentrasinya cuma tertuju gadget. So. Boleh, tapi tidak boleh sampai terikat. Ada batasannya. Suruh dengar firman, dengar nasihat firman, supaya hidupnya dibentuk jadi anak yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Oke, nah kita kembali. Jadi hati manusia condong kepada yang jahat. Nah, Tuhan mau melalui Tuhan mati buat kita. Kita dijadikan umat kepunyaan Tuhan sendiri dengan tujuan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Umat yang rajin berbuat baik. Kata rajin berbuat baik itu artinya suka mengerjakan apa yang baik, gemar mengerjakan apa yang baik. Karena itu tentunya harus memiliki hasrat untuk melakukan apa yang baik. Kalau tidak punya hasrat untuk melakukan apa yang baik, gimana jadi orang yang suka melakukan yang baik? Tidak bisa, so. Dan ini hanya bisa terjadi melalui korban Kristus. Kristus ingin dia mati untuk manusia berdosa, supaya manusia berdosa dibebaskan dari dosanya, dibebaskan dari kejahatannya. Itu yang pertama. Tapi tidak boleh berhenti sampai situ. Selanjutnya, hidupnya jadi milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, memuliakan Tuhan, rajin berbuat baik. Hidupnya diubahkan jadi manusia baru. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, ini ayat yang sangat terkenal, loh, saya dibaca, okay? Semua sudah tahu pasti. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini manusia baru. Tuhan mati untuk ini, so. Karena itu sangat disayangkan kalau ada umat Tuhan, ya sudah sekian lama ikut Tuhan, tapi kok hidupnya tidak berubah. Tetap masih manusia lama, karakter lama. Aduh, bagaimana? Memang kita masih bisa salah, so. Tapi kita nggak boleh terus tinggal dalam kesalahan. Berarti kita menyia-nyiakan korban Kristus buat kita. Sepertinya kita menyalibkan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Memang meskipun itu tidak akan pernah terjadi, so. Tapi sepertinya kita menyia-nyiakan korban Kristus. Ya, sepertinya kita menyalibkan Kristus kali yang kedua, sehingga ikut Tuhan sekian lama, tapi kok tidak pernah berubah. Tuhan ingin supaya kita rajin berbuat baik. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan pelayan-pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Lewat satu pujian kita akan katakan, bukan dengan barang fana Engkau membayar dosaku ya Tuhan.
setiap kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar betapa pengorbanan Kristus sungguh luar biasa buat kami. Kami ditebus dengan darah Tuhan sendiri, darah yang mahal. Kasih yang luar biasa telah Kau tunjukkan buat kami. Karena itu sepatutnya lah kami mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Karena kami telah ditebus dan telah lunas dibayar. Kami gunakan hidup kami, tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Jadi umat Tuhan yang rajin berbuat baik. Ampuni kami Tuhan, jika mungkin untuk kesekian kalinya, tanpa kami sadari, kami sepertinya menyia-nyiakan korban Kristus. Padahal Engkau mati di atas kayu salib dengan dua tujuan utama. Kami dibebaskan dari dosa dan kejahatan, serta kami dibentuk jadi umat Tuhan yang kudus bagi Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadi umat Tuhan yang rajin berbuat baik. Tetapi kadang kami lakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, mengikuti keinginan kami, sehingga kami membuat keputusan yang salah. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, ampuni kami Tuhan. Dengan 1001 alasan, dengan 1001 dalih kami berkata, oh karena ini, karena itu. Ampuni kami Tuhan. Sesungguhnya tanpa kami sadari, sepertinya kami menyalibkan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan pada malam hari ini kami boleh disadarkan untuk kami boleh menghargai pengorbanan Kristus, kematian Kristus buat kami yang luar biasa itu Tuhan. Dengan kami jadi umat Tuhan masuk dalam hidup yang baru, hidup yang diubahkan. Kami lakukan apa yang Tuhan mau, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Seperti pujian kami ucapkan tadi, jadilah padaku seperti yang Tuhan ingini. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus, Engkau yang akan terus mengingatkan firman Tuhan yang sudah kami terima, hingga sungguh-sungguh kami boleh mengerti makna kematian Kristus, tujuan kematian Kristus, dan menghidupi kematian Kristus dengan maknanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya jikalau kami sudah memohon pengampunan Tuhan, maka kebenaran kekudusan Tuhan melingkupi setiap kami, melayakkan kami. Itu sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus.
Engkau urapi setiap hamba-hambamu yang akan melayani. Engkau berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Kami rindu sungguh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Sungguh-sungguh terjadi sesuatu yang indah dalam hidup kami. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan semakin bekerja dalam hidup kami. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan. Tolong Pak Mul, tetap kita jalankan protokol kesehatan. Lewat satu pujian kita katakan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan diri-Mu sebagai ganti dosaku. Menghibur kita, ya. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari siapkan hati kita untuk sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi dengan lembut kita katakan, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup. Wow.
kebenaran dan kekudusan Tuhan telah melayakkan kami umat-umat Tuhan. Untuk sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus, dengan mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dengan tujuan yang begitu mulia. Kami umat-umat siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari sekarang dengan hati yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama. Katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama. Katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari bersama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada malam ini. Bukan hanya sekedar mengingatkan kami akan pengorbanan Kristus, tetapi
biarlah sungguh karya Kristus, kekuatan Kristus, kasih Kristus, kuasa Kristus itu bekerja dalam hidup kami, hingga hidup kami diubahkan. Bahkan sungguh-sungguh Tuhan, kami mengalami kejadian yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau hidup kami diubahkan, kami yakin kekuatan kuasa-Mu akan terus bekerja, hingga kuasa mujizat-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang menghadapi masalah, kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan selalu ada pertolongan yang Tuhan akan nyatakan tepat pada waktunya. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, diberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, di dalam iman rohani, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, studi sekolah, kesehatan, bahkan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Tuhan sediakan buat setiap umat-umat Tuhan yang belajar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tidak lupa juga berdoa buat saudara seiman kami yang tidak bisa hadir, mereka-mereka yang sakit, untuk anak Leon yang sakit dan yang lain yang sakit. Tuhan jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan. Kami berdoa pula memberkati setiap jam-jam ibadah yang dilaksanakan oleh semua gereja Tuhan, memperingati Paskah, khususnya nanti pada hari Minggu, sehingga sungguh makna Paskah itu terjadi dalam setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai berjumpa nanti hari Minggu. Kita ada ibadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus di tempat ini jam 6 sore. Haleluya.